lahir atau akte kematian atau akte itu Pak, pernikahan. Sebetulnya kami penyelenggara pendaftaran catatan sipil, kita tidak menemukan kendala. Yang kendala itu kadang-kadang di masyarakat. Apa yang kita minta tidak dilampirkan. Nah itu apa Pak? Hah? Apa saja biasanya Pak? Ya misalnya kita minta lampirkan KTP saksi, tidak ada. Itu terpending akhirnya karena saksi nggak ada. Jadi terpending ya. Contoh sampling seperti itu. Jadi banyak proses yang tersendat tuh seperti itu ya. Nah solusinya seperti apa jika setelah Solusinya itu kadang kalau dia menyimpan nomor telepon, kita telepon orang tersebut, lengkapi datanya ini, gitu. Itu kan kayak argo berjalan. Begitu ada berkas yang tidak dilampirkan, mandek tuh argo. Yang seharusnya berjalan cepat karena ada berkas tidak dilampirkan, mandek sampai kita telepon orangnya. Untung kalau dia taruh nomor telepon. Kalau tidak kan dia datang lagi belum jadi juga. Baru kita minta berkas ini, baru dia lengkapin. Kita proses. Tapi dalam tempo 1 hari itu kita harus selesaikan. Contoh pelayan kita di Dukcapil ya. Itu 1 hari harus selesai. Begitu nomor misalnya ditutup jam 2, sampai nomor terakhir itu kita layan masyarakat kadang-kadang sampai jam 11 malam. Kita layan. Sampai nomor itu terpanggil. terpanggil ya. Gitu. Kalau misalkan tadi Pak yang apa itu teh SPTJM, nah itu surat pertanggungjawaban mutlak tentang kebenaran, apakah kebenaran perkawinan, kebenaran kelahiran, kebenaran perceraian, kebenaran kematian, itu dibuat. Ya kan? Misalnya kebenaran tentang kelahiran, dia mau buat akte, ya kan? Saya bilang surat bidannya ada nggak? Nggak, saya nggak lahir di bidan. Saya tanya lagi lahirnya di mana? Di Paraji. Sudah bikin surat dari Paraji. Parajina maut Pak. Ya kita keluarkanlah itu surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran kelahiran. Dia yang bertanggung jawab, yang menyatakan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal sekian bulan sekian di Anu. Oh gitu, berarti itu mah secara darurat lah Pak ya? Darurat. Oke siap. Pesan masuk Mas. tapi harus ada menyertakan akte nikah enggak Pak? Kalau yang itu. Sebenarnya ketentuan itu supaya dia tertulis nama orang tuanya di akte itu, ya harus ada surat nikah. Bagaimana tidak ada surat nikah? Ya kita berikan SPTJM kebenaran perkawinan. Nah dengan SPTJM itulah kita masukkan di dalam akte kelahiran nama bapak dan ibunya, tapi ada frase di bawahnya perkawinan orang tuanya belum tercatat. Nah supaya kita arahkan kemana? Ke isbat nikah tentang pengesahan nikahnya. Oke. Tapi masih banyak kasus Pak yang SPTJM Oh, banyak. Malah jadi masalah nggak sih Pak? Jadi masalah gini SPTJM itu, kalau misalnya dia kawin dengan istri pertama, terus dia kawin lagi dengan istri kedua, yang kasihannya apa? Di kartu keluarga istri pertamanya nonaktif. Kenapa? Kepala keluarga kan pindah ke sebelah. Harusnya begitu dia buat kakak di istri kedua, ini pun dia buatkan yang terbaru, hilang namanya, sehingga aktif. Ini kadang-kadang enggak kan? Kalau disatuin nggak bisa Pak? Kakaknya disatuin istri pertama dan istri kedua Pak? Ya bisa saja. Nah, kalau bisa tuh satu alamat, gitu kan, istri pertama, istri kedua. Tapi persetujuan dari istri pertama mau nggak? Gitu. Walaupun beda rumah bisa Pak satu alamat Pak? Oh enggak, kalau beda rumah berarti alamat masing-masing. Tapi kan misalkan rumah tersebut hanya untuk sementara kontrak atau seperti apa, tapi tetap aktenya atau kartu keluarganya satu alamat Pak, bisa Pak? Satu alamat. Satu alamat, mungkin istri keduanya ngontrak atau sementara seperti Tetap apa? terpisah itu. Tetap terpisah ya? Terpisah, istri pertama di mana, istri kedua di mana. Tetapi kepala keluarga harus memilih dia mau bertempat tinggal di mana. Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya Pak? Keblok itu. Itu siapa? Oke. Tapi udah ada kasus nggak Pak? Jadi pernah terjadi kasus nggak Pak di Karawang? Polmik seperti itu gitu Pak, kejadian seperti itu. Kejadian Yang kawin lagi dengan Kasihan istri yang ditinggalkan. kakaknya itu non aktif jadi. Non-aktif, oh. Tapi kalau terbuka kan Pak kakaknya iya, istri menyetujui. Tidak akan aktif. Keluarlah kakak baru, ini kakak baru. Ini tanpa suami, ini ada suami. Oh berarti walaupun bersuami tetap di kakak tidak ada suami tidak bersalah Pak? Tidak bersalah, tapi statusnya kawin belum tercatat. Kalau dia pakai SPTJM, tapi kalau ada surat nikahnya kawin tercatat. Berarti rudet ya Pak kalau misalkan nyandung Pak ya? Ya kembali ke Anda sendiri. Siap, oke Pak.